Yoi Mas Bro, masih bertemu lagi dan saya Saono Motovlog Majegagik Yoi. Nah, dalam video kali ini saya itu bakal melakukan review dan pemasangan part dari UMA Racing. Nah, untuk part ini itu memang udah lama banget saya pengen pasang di motor saya, si CBR 150R facelift alias si Cibret. Karena udah dari 5 atau 6 tahun yang lalu ECU dari si Cibret itu nggak pernah ganti bro. Saya belum pernah nyobain ECU lain di CBR facelift saya. Nah, ini adalah ECU UMA M9, salah satu produk ECU terbaru dari UMA Racing yang kalau nggak salah itu baru dirilis sekitar 7 atau 8 bulan yang lalu. Untuk ECU ini itu memiliki banyak pembaruan dari versi sebelumnya, yaitu UMA M5. ECU UMA M9 ini itu sudah tersedia untuk berbagai macam tipe motor. Di antaranya ada RS150 series atau bisa dibilang Honda Sonic, Supra GTR, CBR facelift, dan CB150R. Selain itu ada buat ME King V1 dan ME King V2. Bahkan di Malaysia sana itu udah keluar buat ME King versi 3 alias ME King VVA. Selain buat motor manual dan berkopling, ECU ini juga ada buat motor matic, yaitu buat Yamaha NMAX dan Yamaha Aerox bro. Nah, untuk tipe motor lain mungkin bakal menyusul ya, karena untuk ECU ini riset and developmentnya itu ada di Malaysia sana. Nah, untuk ECU UMA Racing seperti ini sekarang itu udah didistribusikan langsung oleh PT N1 Multipartindo, yang artinya untuk ECU dari UMA M9 ini udah resmi masuk Indonesia. Harganya pun juga lebih terjangkau daripada kalian ambil langsung dari Malaysia sana. Nah, lalu kelebihan apa aja yang ada di UMA M9 ini dibanding ECU versi sebelumnya? Sekarang mari kita lihat dulu detail dari ECU UMA M9 ini. Ini adalah ECU dari UMA Racing dengan tipe UMA M9, salah satu ECU terbaru yang dikeluarkan UMA Racing untuk menggantikan ECU versi sebelumnya. Nah, sebelum kita buka apa aja yang ada di dalam box ECU UMA M9 ini, sekarang mari kita lihat dulu sekilas fitur apa aja yang dibekali di ECU UMA M9 ini. Kita bisa lihat di box bagian bawah bahwa ECU ini memiliki segudang fitur. Yang pertama itu bisa tunable via smartphone. Lalu selanjutnya itu ada monitoring data in real time. Lalu ada adjustable RPM limit, ada adjustable backfire, ada VVA control buat motor yang ber-VVA. Lalu dia plug and play atau easy to install. Nah, untuk fitur yang gak kalah penting di sini, si ECU UMA M9 itu udah IP67 certificate alias waterproof bro. Jadi kalian nggak perlu takut ketika ECU ini terguyur air saat kalian nyuci atau berkendara. Oke, selanjutnya mari kita buka apa aja yang ada di dalam box ECU UMA M9 ini. Nah, ketika kita buka box langsung diperlihatkan penampakan dari ECU UMA M9. Kita coba ambil dulu. Seperti ini untuk bentuk dari ECU UMA M9. Jauh lebih keker dan berotot dibanding ECU versi sebelumnya, karena ini merupakan model terbaru dari ECU UMA Racing bro. Kita coba geser dulu ECU-nya ke sebelah sini dan kita buka lagi part apa yang ada di dalam box ini. Nah, untuk selanjutnya di sini kalian sudah mendapatkan kabel setting yang bisa kalian gunakan untuk setting ECU UMA M9 ini via laptop atau komputer kalian. Nah, udah ya, di sini nggak ada part lain yang ada di dalamnya. Nah, ini adalah bentuk detail dari ECU UMA M9. Yang jelas terlihat lebih keker dibanding versi UMA M5. Bentuknya pun juga baru. Nggak ada mirip-miripnya dengan ECU versi sebelumnya bro. Karena untuk ECU UMA M9 ini selain improve di bentuknya, dia juga improve di beberapa fitur dan teknologi di dalamnya. Untuk bagian atas kalian bisa lihat detailnya. Di sini itu ada emboss UMA Racing dengan logo kuda jingkrak, logo khas dari UMA Racing. Lalu di sini itu ada soket yang digunakan untuk menyambungkan kabel bodi motor ke ECU ini. Nah, kebetulan di sini saya bakal pasang ke CBR 150R. Jadi untuk bentuk soketnya itu seperti ini, bro. Nah, untuk soket kecil yang ada di sini yang ada tutup karetnya, ini adalah soket untuk kabel USB setting. Jadi kalian bisa buka penutupnya. Lalu kalian bisa lihat di sini ada soket kecil yang nanti bisa kalian hubungkan
si kabel USB data ke laptop dan ke ECU kalian. Jadi ini udah dibawain karet seperti ini, biar soketnya nggak kemasukan air. Selain dua soket tadi, di sini tuh juga masih ada soket tambahan, dan soket ini fungsinya untuk menyambungkan kabel AFR agar memudahkan kalian untuk setting dan baca angka AFR dari motor kalian, bro. Nah, jadi untuk soket ini tuh memang memerlukan kabel atau modul tambahan lagi ya. Dalam paket penjualannya itu nggak disertakan. Namun biasanya untuk mekanik-mekanik itu udah punya sensor AFR atau modul AFR tersendiri. Selanjutnya tampak di bagian belakang, di sini tuh polosan aja, cuma ada stiker kode seri dari si ECU UMA M9 ini, dan ada semacam barcode seperti ini. Nah, untuk menandakan bahwa si ECU ini buat RS150 atau CBR Facelift, Honda Sonic, Supra GTR, dan CB150R, di sini tuh ada tulisan kecil RS150 mulai dari tahun 2016, bro. Lalu di samping kanan dan kiri dari ECU UMA M9 ini sudah diberikan 4 lubang seperti ini. Ini fungsinya untuk menempatkan kabel disk ketika kalian ingin memasang ECU UMA M9 di motor kalian. Lalu apa sih kelebihan dari ECU UMA M9 ini dibandingkan versi M5 atau versi sebelumnya? Dari segi fisik memang nggak ada perbedaan di ECU UMA M9 ini, bro. Masih berbentuk ECU pada umumnya. Namun di bagian mesin atau dalamnya, ECU UMA M9 ini sudah memiliki banyak pembaruan. Yang pertama, untuk ECU ini udah memiliki 4-core MCU atau New Generation MCU. Jadi untuk prosesor dari M9 ini memang didesain dengan model terbaru. Selain itu, ECU UMA M9 ini udah nggak memakai modul B-Link lagi untuk mengkoneksikan si ECU dengan smartphone. Namun ECU UMA M9 ini udah built-in wireless connectivity. Kalian tinggal nyambungin aja untuk baca data dari ECU ini dan setting ECU ini via smartphone. Selanjutnya untuk ECU ini tentu saja memiliki banyak fitur di dalamnya. Mulai dari auto tune, lalu dia juga bisa setting fuel base, bisa setting limit RPM, bisa mengetahui malfungsi dari motor kita yang akan dibaca oleh ECU M9 ini. Nah, lalu fitur yang paling sering ditanyain oleh netizen Indonesia ini adalah fitur idle rumble atau yang biasa disebut dengan timing drum band. Ya, ECU UMA M9 ini udah bisa timing drum band. Dia memiliki 3 settingan atau 3 preset, yaitu A, B, dan C. Nanti bakal kita coba ketika saya pasang ECU UMA M9 ini di CBR Facelift saya. Nah, lalu harga resmi dari UMA M9 ini untuk Honda Sonic seperti yang saya pegang, itu harganya adalah 3.400.000-an, bro. Dan untuk M-King harganya sama, namun untuk NMAX dan iRock itu berkisar sekitar 4 jutaan. Wes, gak usah lama-lama, sekarang kita pasang aja ECU UMA M9 ini ke CBR Facelift saya, bro. Oke, untuk ECU UMA M9 udah terpasang di CBR Facelift saya. Penempatan saya taruh di sini ya. Ini udah saya buatin tempat khusus, memang ini tempat buat ECU dan perangkat elektronika lain seperti ini. Nah, ini udah di sini tapi belum tak double tip ya, masih bisa dilepas. Nah, setelah ini saya bakal coba mengkoneksikan si ECU UMA M9 dengan smartphone. Nah, banyak yang tanya gimana pertama kali cara mengkoneksikan M9 ini ke smartphone, karena kebanyakan dari teman-teman itu banyak yang gagal. Nah, ini saya kasih tahu tips dan triknya, bro, biar kalian lancar mengkoneksikan ECU UMA M9 ke smartphone kalian. Oke, sebelum mengkoneksikan si ECU UMA M9 dengan laptop, setelah itu bakal dikoneksikan dengan smartphone, kalian harus menggunakan kabel bawaan, yaitu kabel USB setting seperti ini. Nah, untuk kabelnya nanti kalian langsung colokin ke ECU UMA M9, lalu kalian sambungkan ke laptop kalian masing-masing, bro. Dan tentu saja kalian harus punya aplikasi M9 khusus buat nyeting ECU UMA M9 ini di laptop kalian. Untuk aplikasinya kalian bisa dapatkan di website resmi UMA Official, atau kalian bisa klik link yang ada di deskripsi video. Setelah kabel tersambung dengan ECU dan ke laptop, kalian juga harus menyediakan aplikasi UMA M9. Ini bisa kalian dapatkan di App Store maupun di Play Store, bro. Nah, untuk aplikasi ini kita gunakan pada smartphone ya, untuk setting atau koneksi dari ECU ke smartphone kalian. Nah, kita coba kontak on dulu.
secara otomatis di sini nanti bakal mendeteksi ECU UMA M9 melalui aplikasi UMA Tune ini. Nah, setelah terkoneksi bakal muncul icon seperti ini yang berwarna biru dan gambar rantai. Ini menunjukkan bahwa kita bisa mengkoneksikan si laptop dengan ECU-nya. Sekarang kita klik connect to ECU. Setelah terkoneksi bakal muncul informasi atau keterangan detail dari ECU UMA M9 yang kalian pakai. Kira-kira seperti ini, ada tulisan RS150 sesuai dengan ECU yang saya pakai tadi. Untuk status di sini juga akan muncul. Ini statusnya normal, berarti ECU tanpa kendala. Dan untuk saat ini si ECU sudah terkoneksi dengan laptop kalian. Lalu untuk pertama kalinya sebelum kalian mengkoneksikan si ECU UMA M9 dengan smartphone kalian melalui aplikasi UMA M9, itu kalian harus mengkoneksikan terlebih dahulu dari ECU ke laptop, lalu dari laptop bakal mengirim sinyal ke smartphone agar koneksi jadi makin gampang atau makin mudah. Karena biasanya kalau kalian koneksikan dari ECU langsung melalui smartphone tanpa kalian koneksikan ke laptop terlebih dahulu itu susah. Nah, untuk hal seperti ini itu biasanya cuma dilakukan sekali aja ketika kalian baru membeli ECU UMA M9. Selanjutnya ketika kalian ingin mengkoneksikan si ECU dengan smartphone tanpa perlu cara seperti ini pun udah bisa, bro. Ini cuma untuk pertama kalinya aja. Nah, caranya kalian di sini cari icon yang ada di pojok kanan. Ini adalah icon bonding to phone dari ECU ke aplikasi, bro. Nah, ada tulisan enable device bonding for phone to app connect. Ini kalian klik, lalu kalian cari di aplikasi UMA M9. Setelah melakukan bonding nanti bakal muncul menit atau detik seperti ini. Ini tandanya si M9 mengirim sinyal ke smartphone melalui laptop ini. Nah, setelah itu kalian buka di menu sistem setting. Kalian klik ECU connection. Nah, bakal langsung muncul di sini. Ini adalah device UMA M9 yang terdeteksi pada smartphone. Kalian klik aja. Langsung pasangkan device phone dan konektivitas bakal langsung tersambung. Gampang banget. Jadi kalau kalian mengalami kesulitan mengkoneksikan si M9 dengan smartphone, caranya seperti ini. Banyak banget yang tanya ke saya dan saya kasih tahu caranya, kalian bisa menirukan cara yang saya lakukan. Nah, untuk monitoring, karena ini real time monitoring, kalian bisa lakukan di kedua device, dari laptop bisa, dari smartphone pun bisa. Kemudian selanjutnya, untuk menggunakan si ECU UMA M9 ini pertama kali kalian itu perlu quick burn atau flash si ECU UMA M9 ini. Jadi saran saya kalian melakukan hal seperti ini sebelum menggunakan si ECU UMA M9-nya. Nah, di sini kalian bisa klik di cloud data. Si UMA Racing itu sudah menyediakan beberapa preset biasanya di masing-masing motor. Nah, untuk si RS150 ini sudah ada preset 175cc plus high cam dan TB 34 mm. Ini adalah preset atau settingan bawaan dari UMA Racing, bro. Kalian klik aja. Lalu selanjutnya ada di pojok kanan ini. Ini kalian klik untuk start ECU flasher. Nah, setelah itu proses akan memulai dari download. Nih, ini ada download ECU firmware-nya. Setelah itu secara otomatis si ECU bakal di quick burn atau di flash menggunakan si preset yang ada di aplikasi UMA Racing ini. Nah, sekarang kita coba flash si ECU-nya. Kalian tunggu proses flash berjalan, ada indikatornya di sini. Nah, seperti ini. Ini kita tunggu sampai selesai dulu. Habis itu kita bisa setting ECU UMA M9 ini. Nah, oke, untuk ECU resetnya udah selesai atau flash si maps atau preset ECU-nya udah selesai. Sekarang kita klik OK. Nah, di sini kita bisa save untuk settingan yang udah kita dapatkan tadi. Selain setting via laptop tadi, kita juga bisa melakukan setting langsung melalui smartphone ya. Dan karena saya nggak biasa setting melalui laptop, di sini saya bakal coba melakukan setting via smartphone. Nah, di sini ada beberapa menu. Kalian bisa lihat di sini ada fuel time compensation, ini masih di lock. Ada target AFR, masih ada menu auto tune, lalu ada menu ignition timing dan lain-lain. Nah, di sini itu ada auto tune yang fungsinya kalian bisa input settingan secara otomatis
melalui kabel AFR ya. Ini modelnya dia membaca dari sensor AFR lalu dimasukkan ke dalam smartphone, datanya di sini diproses dan nanti disetting melalui ECU. Nah, auto tune ini harus ada kabel tambahan biar si data yang dikeluarkan dari mesin terbaca oleh ECU. Kalau kalian menggunakan ini, kalian harus memiliki kabel tertentu yang biasa disebut kabel atau sensor AFR, bro. Oke, di sini yang paling penting menurut saya sebelum kita mulai setting itu adalah TPS dulu. Kita coba kalibrasi TPS atau di menu TPS reset. Ini kita bisa open throttle secara penuh. Jika sudah terbaca 100%, ini berarti normal. Tapi saya bakal coba learning TPS lagi untuk memastikan bahwa TPS berjalan normal dan terbuka 100%. Kita coba start learning. Nah, kita open wide TPS. Nah, learning komplit ya, berarti ini udah normal. TPS udah di angka 100%. Nah, di sini ada real time monitoring. Kalian bisa melihat beberapa menu yang ada di sini, mulai dari AFR target karena kita nggak mengkoneksikan modul atau sensor AFR, jadi ini belum terbaca ya. Ada air temperatur, ada ignition, RPM, kita hidupkan dulu motornya. Langsung bisa nyala jadi itu. Ini ada RPM, voltase baterai, engine temperatur dan lain-lain. Nah, untuk yang pertama kali kita lakukan, saya bakal cek atau melihat dari settingan fuel atau bahan bakarnya. Nah, di sini itu ada settingan fuel banyak banget hingga di RPM tertentu. Ini di RPM sekitar 15.200. Bedanya dengan ECU UMA M5, rentan RPM di sini itu lebih jauh dan limitnya lebih tinggi, bro, dibanding ECU yang versi sebelumnya. Di sini itu memang ada beberapa fitur atau settingan yang kelok ya. Kalian bisa klik di menu upgrade. Nah, bentar Pak, ini upgrade. Nah, ini masih ada beberapa settingan yang belum dibuka. Ada fuel compensation, ada ignition tune, engine and vehicle setting, lalu ada idle loop, ini untuk tuning drum band, belum terbuka ya. Ada close throttle backfire, launch backfire, dan udah itu aja. Yang lain itu udah kebuka dari full tune, auto tune, sama target AFR ini udah secara otomatis terbuka atau disertakan dari ECU UMA M9 ini. Nah, tapi di sini nanti saya bakal upgrade atau beli fitur yang namanya idle loop untuk timing drum band dari ECU UMA M9 ini. Nah, untuk tutorial pembeliannya mungkin bakal saya buatkan video terpisah ya, karena menurut saya cukup memakan waktu. Atau kalian bisa lihat beberapa video YouTube yang mungkin udah bikin cara pembelian atau upgrade dari fitur ECU UMA M9 atau Araser. Nah, di sini tuh ada menu backfire. Ini biasanya fitur yang paling dicari dari teman-teman yang pakai ECU UMA M9 atau ECU UMA seri lain. Nah, ada idle loop, close throttle backfire, launch backfire, launch RPM, launch mark TPS, launch sound, dan launch mark VSS. Ini kurang tahu ya kalau VSS ya. Tapi ini semua masih kelok ya, bro. Nah, masih kelok karena tadi kita belum beli fitur-fiturnya. Untuk kelebihan dari ECU UMA M9 ini, karena dia real time monitoring dan prosesornya baru, jadi untuk pembacaan data itu memang 2 kali lebih cepat dari versi sebelumnya. Dia menggunakan versi MCU yang 4 core. Dibanding versi sebelumnya, ini memang lebih enak nyetingnya. Kita upload atau download data itu lebih cepat, bro. Nah, sayangnya di ECU ini itu memang untuk idle atau settingan dari idle loop itu cuma sampai 3 pilihan aja, A, B, dan C. Itu yang mungkin dikeluhkan, tapi menurut saya itu nggak begitu pengaruh karena saya juga jarang-jarang menggunakan settingan dari idle loop itu. Wes, kita coba download dari settingan idle loopnya. Nanti bakal saya kasih tahu ke kalian gimana suara idle loop dari ECU UMA M9 ini. Oke, jadi untuk idle loop atau fitur idle loopnya udah saya beli dan saya hanya melakukan pembelian melalui aplikasi UMA M9 ini. Untuk pembayarannya saya hanya menggunakan kartu ATM yang udah ada Visa dan Mastercard-nya. Jadi udah gampang banget, nggak perlu ribet-ribet.
Nah, ini kita bisa lihat di bagian upgrade. Itu di fitur idle loop udah ada tulisan book ya, atau sudah saya beli. Lalu ketika saya cek di bagian backfire, itu juga udah bisa diaktifkan dan dipilih modenya. Nah, sekarang bakal coba saya hidupin dan saya coba ganti-ganti di bagian idle loopnya. Tapi sebelumnya nanti saya bakal setting bagian fuel biar untuk stasioner itu di RPM yang agak tinggi dibanding tanpa idle loop. Oke, coba dihidupkan dulu. Jadi seperti itu dulu tadi untuk pilihan idle loop-nya. Di sini cuma ada A, B, dan C. Nah, harapan saya sih semoga di pembaruan berikutnya Puma M9 ini memberikan banyak pilihan idle loop lagi ya. Nah, untuk fitur lain kayak backfire lalu open throttle di sini itu belum di-upgrade ya. Jadi masih ke lock atau terkunci. Nah, di sini masih belum dibeli, bro. Nah, nanti untuk tutorial pembeliannya mungkin bakal saya buatkan video terpisah aja. Oke, untuk pemasangan ECU Puma M9 di CBR facelift saya itu udah selesai. Dan untuk kelebihan ECU Puma M9 ini menurut saya karena memang prosesornya generasi terbaru, jadi yang saya rasakan itu proses dari setting maupun download datanya itu memang lebih cepat, jauh lebih cepat, 2 kali lipat dibanding yang versi Puma M5. Selain itu ternyata untuk unlock dari beberapa fitur atau upgrade fiturnya itu nggak sesusah yang saya kira, ternyata gampang banget. Nah, pasti banyak yang tanya apakah M9 ini worth it to buy dibandingkan yang versi sebelumnya. Nah, ini saya bakal kasih sedikit penjelasan ke kalian terkait apakah M9 itu lebih baik dibanding M5. Yang pertama pasti dari segi harga. Puma M9 ini harga barunya sekitar Rp3.400.000. Sedangkan Puma M5 itu sekarang harganya udah mulai digoreng. Kalau dulu saya bisa dapat harga 3 jutaan, sekarang itu mungkin harga second hampir sama dengan Puma M9 ini. Namun kelebihan dari Puma M5, dia itu lebih simple to use. Kenapa? Karena untuk settingannya itu nggak terlalu detail-detail banget seperti yang M9 ini. Selain itu kelebihan dari Puma M5 itu memang kita nggak harus beli fitur-fitur lagi, cuma beli aplikasi aja. Nah, untuk M9 ini dibanding M5 kelebihannya menurut saya untuk settingan rentan RPM-nya itu lebih detail. Biasanya mekanik lebih suka ini. Lalu untuk ECU-nya itu juga udah memiliki prosesor dengan generasi terbaru. Jadi prosesnya lebih cepat. Selain itu untuk Puma M9 ini karena dia merupakan ECU versi terbaru, jadi untuk aplikasinya itu memiliki jangka waktu upgrade yang lebih panjang. Pasti ada penambahan fitur dan beberapa perbaikan di aplikasi untuk versi selanjutnya. Jadi masih aman banget digunakan dalam jangka waktu sekitar 2 hingga 4 tahun ke depan. Nah, hal yang dikeluhkan oleh beberapa user
ketika dia tanya ke saya atau DM tentang Ecu UMA M9 ini terkait konektivitas ke smartphone, itu udah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Itu untuk konektivitasnya di awal itu memang kalian harus bonding to phone terlebih dahulu dari laptop, dan selanjutnya setelah kalian bonding bisa terkonek dengan smartphone, itu kalian udah nggak perlu bonding lagi, otomatis nanti secara langsung untuk Ecu ini sudah terdeteksi di smartphone kalian. Nah, itu adalah problem solve dari pertanyaan yang sering diajukan ke saya. Lalu menurut saya minusnya apa sih Ecu M9 ini? Overall secara keseluruhan si Ecu ini memang sudah cukup sempurna, sudah cukup bagus untuk Ecu dengan kelas harga 3 jutaan. Namun salah satu kekurangan yang menurut saya minor, nggak terlalu fatal banget, adalah stiker. Banyak yang ngeluh Ecu harga 3 jutaan tapi nggak dikasih stiker. Nah, mungkin nanti UMA Racing Indonesia bisa memberikan stiker dalam paket penjualannya. Selain itu, menurut saya nggak ada masalah apapun. Ya mungkin di bagian idle loop aja ya, karena cuma ada 3 pilihan A, B, dan C. Nah, untuk update kedepannya saya harap UMA Racing itu memberikan lebih banyak variasi dari pilihan idle loopnya. Jika kalian mau beli Ecu seperti ini, silahkan cek link yang ada di deskripsi atau bisa langsung menghubungi saya di @makjegagig_speedpart. Jangan lupa juga buat follow @UMA Racing Indonesia Official. Lalu jika kalian beli Ecu ini nanti di saya bisa bantu buat unlock atau upgrade dari fitur-fitur si Ecu ini. Jadi kalian tinggal terima beres aja. Wes ngono wae, kalau kalian suka video seperti ini jangan lupa buat di like, share, komen, dan di subscribe channel saya. Saono Motovlog NM, Saono Motovlog is sign off. Boom.